Ya, kita memasuki minggu ke-7. Judulnya singkat ya, Roti Hayat. Kita sudah melewati 6 minggu. Selama 6 minggu kita melihat Kristus sebagai terang, tabib, mempelai pria, anggur, gembala, penabur. Bahkan dia sebagai kerajaan. Dia juga sebagai Yobel. Terakhir kita melihat dia sebagai firman Allah. Hari ini di minggu ke-7 kita akan melihat Kristus, ya, wujud Kristus yang pertama kali digambarkan oleh Alkitab dalam kitab Kejadian. Sebetulnya Kristus itu pertama-tama diperkenalkan oleh Alkitab sebagai makanan di kitab Kejadian. Jadi kita oleh Yohanes pasal 6 di minggu ke-7 ini dibawa kembali kepada wujud Kristus yang pertama kali diperkenalkan oleh Alkitab, yaitu Kristus sebagai makanan, yaitu apa? Makanan dari pohon hayat. Ketika pertama kali manusia diciptakan, Kristus disajikan dalam bentuk makanan. Pohon hayat itu adalah Kristus, saudara-saudari. Di mana ayatnya bahwa pohon hayat itu adalah Kristus? Kita bisa melihat ini jika kita menggabungkan Yohanes 15 ayat 1 dan Yohanes 11 ayat 25. Jika kita gabungkan dua ayat ini, maka kita bisa mendengar Yesus berkata, "Akulah pohon hayat." Pohon hayat ini sumber makanan, disajikan kepada manusia sebagai makanan di dalam kitab Kejadian. Ya, memang sungguh sangat mustika Kristus sebagai terang, gembala sebagai Yobel, sebagai firman Allah, sangat mustika. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan Yesus yang paling dekat itu adalah hubungan antara kita dengan makanan. Hubungan kita dengan Kristus sebagai makanan. Itu hubungan kita dengan Kristus yang paling dekat. Sudah tidak ada lagi yang bisa lebih dekat dengan diri kita selain makanan. Anda dengan suami Anda tidak sedekat Anda dengan makanan. Anda dengan istri Anda tidak sedekat Anda dengan makanan. Ini hubungan yang paling dekat. Justru yang paling dekat inilah yang paling ditutup-tutupi oleh si musuh, si penipu itu. Ya, bahkan kalau kita mau melihat Kristus sebagai tabib, ya,
Kristus sebagai tabib kan menyembuhkan. Dia menyembuhkan itu dengan menyalurkan makanan yang dimakan oleh orang sakit. Siapa ya? Kristus sendiri. Nah, juru selamat. Ya, Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Justru juru selamat kita tuh menyelamatkan kita oleh suplai makanan. Kristuslah makanannya. Dia juru selamat, dia pula makanannya. Dia tabib, dia pula obatnya. Sebagai penolong, berapa banyak di antara kita yang menyadari bahwa penolong itu adalah makan Kristus. Cara Anda tertolong dari dalam segala situasi, caranya adalah makan Kristus. Kristus sebagai gembala. Ya, gembala itu artinya memimpin orang kepada makanan. Kristuslah makanan. Jadi makanan sebetulnya. Yohanes pasal 6 ini sesuatu yang sangat dasar, mendasar. Tapi justru sesuatu yang sangat mendasar inilah yang paling banyak diabaikan, bahkan ditentang. Jika Anda berkata, mari kita makan Kristus, ya siap-siap orang-orang akan protes, bahkan menentang. Oh Tuhan Yesus, apa sih tujuan Tuhan Yesus datang ke bumi? Sebetulnya kalau kita melihat visi yang jelas dan lengkap di dalam pemulihan Tuhan, kita dapat berkata bahwa tujuan Tuhan Yesus turun ke bumi adalah untuk diproses. Dan diproses ini sebetulnya dimasak. Kristus itu datang ke bumi tujuannya tuh untuk dimasak supaya kita bisa makan dia. Kristus sebelum berinkarnasi itu belum bisa dimakan. Melalui inkarnasi, penghidupannya di bumi, mati, dia tuh dimasak sampai akhirnya matang dalam kebangkitan dan kita bisa makan dia. Ini visi kita dalam pemulihan Tuhan. Berapa banyak orang-orang bisa melihat visi ini? Lambang di dalam perjanjian lama sudah sangat terkenal. Bangsa Israel keluar dari Mesir. Sangat jelas. Bangsa Israel keluar dari Mesir itu ada dua di sana. Ada darah dan ada makan daging anak domba. Makanan membuat bangsa Mesir bisa kuat. Keluar dari Mesir. Nyebrang Laut Merah. Bertahan di padang gurun 40 tahun, makan mana. Sangat jelas sebetulnya lambang-lambang dalam perjanjian lama. Ya, jadi Yohanes pasal 6 ini mengembalikan kita kepada visi mula-mula. Kristus disajikan dalam wujud makanan. Berapa banyak pengajar Alkitab, orang-orang yang sekolah Alkitab, berapa banyak di antara mereka yang memiliki pemikiran ini bahwa Kristus disajikan kepada orang Kristen sebagai makanan. Oh, saudara-saudari, di kekristenan itu gelap gulita terhadap perkara Kristus sebagai makanan atau makan Kristus. Saking gelapnya mereka malah menentang perkara ini.
Mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan, mengajarkannya demikian kepada orang-orang Kristen. Ya, sekarang saya sadar bahwa dari dulu waktu saya masih di kekristenan, sebetulnya saya tuh diajarkan untuk bersujud kepada makanan, menyembah makanan, memuji-muji makanan, tetapi nggak makan. Ya, ini seperti Tuhan Yesus tuh seperti seorang ibu, ya, dari bangun subuh udah berjeri lelah masak untuk anak-anaknya, karena anak-anaknya mau datang berkumpul. Dia masak. Setelah makanannya siap di meja makan, begitu lezat, sehat, penuh gizi, datanglah anak-anaknya. Wah, anak-anaknya tuh memuji-muji si ibu, ya, memuji-muji makanannya, ya. Tetapi ketika ibunya menyuruh mereka makan, mereka malah pergi. Itu Tuhan Yesus tuh seperti itu. Seperti si ibu itu. Hari ini situasinya sama dengan orang-orang yang sudah menikmati mujizat, diberi makan oleh Tuhan, itu 5.000 orang itu. Itu kan di Yohanes pasal 6, ya. Mereka menerima mujizat, makanan jasmani. Tetapi ketika di ayat yang ke-50, 53, 54 sampai 57, Tuhan berkata, "Akulah roti, makan aku." Mereka protes. Ya, di ayat ke-52 tuh mereka protes. Mereka di ayat ke-66 akhirnya mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Itu sama kondisinya hari ini. Banyak orang mengikuti Tuhan Yesus. Hari ini tuh di kekristenan tuh ya kayak 5.000 orang itu, berbondong-bondong, berdesak-desakan. Begitu penuh ruang-ruang kebaktian. Kalau kita melihat di kekristenan begitu mudah, ya, mereka mengumpulkan orang ribuan gitu, ya. Tetapi apa yang mereka cari? Ketika mereka mendengar kita memberitakan, makanlah Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu makanan, pasti mereka meninggalkan kita. Sama seperti dalam Yohanes pasal 6 ayat 52, ayat 66. Mereka berbondong-bondong mengikuti Tuhan, tetapi ketika Tuhan berkata, makanlah aku, pergi mereka. Sama situasinya hari ini. Mereka hanya mau sujud, menyembah makanan, memuji-muji makanan. Aneh kan, lucu. Itu semua karena tipu muslihat si iblis, si Satan. Padahal Yohanes pasal 6 ini sangat terkenal. Tetapi hanya 15 ayat pertama saja yang terkenal, yaitu tentang mujizat Tuhan Yesus memberikan 5.000 orang makan. Ya, justru ayat-ayat 15 ayat pertama ini tentang mujizat Tuhan Yesus memberi 5.000 orang makanan. Ini yang paling terkenal, yang paling sering diajarkan, paling sering dikhotbahkan. Seolah-olah orang-orang Kristen hari ini tuh disuruh mencari mujizat. Padahal Tuhan mencela 5.000 orang itu yang mencari mujizat itu. Di ayat 26 Tuhan Yesus mencela mereka. Seolah-olah Tuhan berkata, kamu ikut aku karena kamu udah makan roti jasmani. Dicela itu. Dan Tuhan Yesus menyingkir dari mereka. Tapi heran, hari ini malah orang-orang Kristen diajarkan untuk cari mujizat.
Apakah para pengajar-pengajar itu, pengkhotbah itu nggak melihat nih Yohanes 6 ayat 26, Tuhan Yesus mencela orang-orang yang mengikuti Tuhan karena mujizat. Tetapi hari ini malah diajarkan sedemikian begitu jelasnya iblis itu begitu menipu orang-orang di kekristenan yang mencari mujizat. Itu semua karena mereka tidak melihat perkara makan Tuhan. Ya, kebanyakan pengajar Kristen, pengkhotbah itu hanya menekankan percayalah Tuhan, percayalah Tuhan. Dulu saya seperti itu. Hanya disuruh-suruh percaya Tuhan, tapi bingung caranya percaya gimana. Nggak ada iman. Sulit sekali beriman kepada Tuhan. Ya, sampai kita memasuki pemulihan Tuhan, baru di pemulihan Tuhan tuh penekanannya adalah makan Tuhan, makan Tuhan. Ketika Anda makan Tuhan, maka Anda pasti bisa percaya kepada Tuhan. Dulu saya sebulan sekali selama belasan tahun terus menerus perjamuan kudus. Tetapi perjamuan kudus di dalam kegelapan. Sama sekali tidak ada pemikiran bahwa Tuhan Yesus itu makanan. Padahal dalam perjamuan kudus itu, di sana ada roti sebagai makanan yang menggambarkan Tuhan. Ada darah Tuhan untuk kita nikmati, kita minum. Tapi kok gelap gitu, nggak ada pemikiran sekali orang yang ikut perjamuan kudus bahwa harus makan Kristus, minum Kristus. Ketika saya memberitakan perkara makan dan minum kepada orang-orang yang rajin perjamuan kudus, saya malah ditentang, dicemooh, diremehkan, dan ditertawakan. Padahal mereka semua itu orang-orang yang rutin perjamuan kudus gitu. Ini betapa gelapnya kekristenan karena tipu muslihat iblis. Di dalam pemulihan Tuhan, kita menekankan makan Tuhan, minum Tuhan, menikmati Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Di hari yang kedua, garis besarnya ya, Romawi 3. Poin B. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi makanan ini tuh makanan yang bertahan sampai kekal. Ya. Jangan bekerja untuk makanan yang dapat binasa. Ya. Di ayat 27 kalau Anda membaca. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan makanan yang bertahan sampai kekal. Makanan yang dapat binasa itu perkara-perkara jasmani, kebutuhan-kebutuhan jasmani. Berapa persen kita bekerja untuk keperluan jasmani? Konsentrasi kita berapa persen untuk keperluan jasmani dan berapa persen untuk keperluan rohani? Seharusnya keperluan jasmani itu tidak sebanyak konsentrasi kita kepada makanan rohani. Ya. Itu perlu. Kita bekerja, kita sekolah, tapi berapa persen fokus kita? Jangan terbalik. Sebagian besar fokus kita tuh harusnya kepada makanan yang bertahan sampai kekal.
Kita tetap bekerja, kita tetap melaksanakan tanggung jawab kita sebagai anak-anak muda, harus belajar sampai perguruan tinggi. Sebagai orang tua harus bekerja, jangan malas. Tapi pertanyaannya berapa ya perbandingannya, itu besar mana? Tuhan Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Maksudnya itu berkonsentrasilah kepada makanan yang bertahan sampai kekal. Berfokuslah. Ya, istilah bekerjalah itu artinya menggambarkan orang-orang yang pada fokus kepada sesuatu, mengerjakan sesuatu dengan berkonsentrasi, dengan sungguh-sungguh. Jadi kesungguhan kita itu harus pada makanan yang kekal. Kalau soal makanan jasmani, keperluan jasmani, ya kita melaksanakannya, tetapi tidak seperti bekerja sungguh-sungguh untuk makanan kekal gitu. Beda. Jadi perbandingannya itu harus lebih besar konsentrasinya, tenaganya, kesungguhan hatinya. Ya, itu harus lebih besar kepada mencari makanan rohani. Nah, orang-orang seperti inilah yang akhirnya berkata, kalau untuk keperluan jasmani itu yang penting ada makanan, ada pakaian, ada tempat tinggal, cukup, udah. Tetapi hari ini berapa banyak orang Kristen yang sedemikian? Banyaknya terbalik gitu. Ya, mungkin hanya 10% saja mencari makanan rohani. 90% fokusnya, konsentrasinya, kesungguhannya itu hanya perkara-perkara kebutuhan jasmani yang bisa binasa, saudara-saudari. Keperluan jasmani yang Anda kejar itu bisa binasa. Mungkin makanan Anda bergizi, makanan Anda mahal, biaya olahraga Anda pun mahal, Anda sungguh-sungguh merawat kesehatan, makanan, obat-obatan begitu baik, tapi itu bakal binasa. Semakin Anda makan terus, awalnya memang sehat kelihatannya, tapi kan ujung-ujungnya Anda akan meninggal dunia kan, kalau Tuhan Yesus belum datang. Tubuh Anda dengan makanan yang sehat, obat-obatan yang baik itu, ujung-ujungnya apa? Kan merosot juga tubuhnya sampai masuk kubur. Makanan yang Anda kejar sedemikian rupa, itu bisa binasa. Tetapi kalau Anda sungguh-sungguh makan Kristus, berlatih menikmati Tuhan, itu tidak akan pernah membuat Anda merosot. Makanan itu justru membuat Anda semakin sempurna, semakin sehat secara rohani, dan akhirnya Anda disempurnakan menjadi serupa dengan Kristus. Dan ini akan berlangsung sampai kekal. Tidak akan pernah bisa merosot kesehatan Anda. Berbeda dengan semua makanan Anda yang bergizi itu, obat-obatan, dokter yang terbaik, alat-alat olahraga yang terbaik. Itu semua tetap tubuh Anda tuh pasti akan merosot. Karena makanan itu binasa. Tetapi kalau Anda berlatih makan Kristus, menikmati Tuhan, bagaimana Anda berdoa, membaca, doa baca, sidang-sidang menikmati Tuhan, menuntut firman Allah, itu makanan tidak akan binasa. Tidak akan berkurang, malah terus menyehatkan Anda sampai Anda sempurna serupa dengan Kristus. Baik rohani maupun jasmani Anda. Nanti tubuh Anda yang baru dihasilkan oleh makanan itu. Makanan yang kekal itu. Bahkan akan mengubah tubuh Anda
menjadi tubuh yang mulia, tubuh yang kekal, tidak akan pernah sakit lagi. Betapa bodohnya kalau kita sudah mengerti visi ini. Betapa bodohnya kalau kita menggunakan waktu, tenaga, konsentrasi kita lebih besar untuk keperluan jasmani daripada hidup gereja. Berapa persen dalam kehidupan Anda gunakan untuk menempuh hidup gereja? Berapa persen? Bandingkan dengan berapa persen Anda bekerja untuk mencari keperluan jasmani, untuk istri Anda, anak-anak Anda, suami Anda. Sungguh bodoh jikalau kita membuang-buang waktu kita. Kita hanya gunakan hanya sedikit saja untuk hidup gereja. Hanya kewajiban saja. Anda akan menyesal seperti 5 gadis bodoh itu ketika Tuhan datang mendirikan tahta penghakimannya. Anda akan menyesal, saudara-saudari, karena kebodohan kita. Oh, Tuhan Yesus Kristus adalah makanan kekal. Semakin kita banyak makan Kristus, kita semakin sehat, semakin disempurnakan, sampai serupa dengan Kristus. Itulah makna dari perkataan Tuhan Yesus bahwa Bapakku memberikan kamu roti yang benar. Roti yang benar itu Kristus. Segala keperluan jasmani Anda itu hanya bersifat sementara. Ya, supaya Anda di bumi ini bisa makan Kristus. Karena kalau tubuh Anda tidak sehat, juga susah Anda makan Kristus. Kalau tubuh Anda tidak sehat, Anda memang sulit untuk bangun pagi, menikmati Tuhan, doa baca, membaca, berdoa, bersidang. Tetapi walaupun tubuh Anda sehat, itu sementara, nanti pun merosot lagi. Itu makanan-makanan jasmani, keperluan-keperluan jasmani itu bukan roti yang benar. Roti yang benar itu adalah yang kekal. Itu yang disampaikan di hari kedua, Romawi ketiga, bagian C, garis besar. Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar. Roti yang turun dari surga, memberikan hayat yang kekal. Kata benar itu teks aslinya masih seakar dengan kata kebenaran atau realitas. Di dalam kata roti yang benar, roti realitas, ya, itu benar-benar memiliki sifat kekal. Segala sesuatu yang sifatnya realitas itu pasti kekal. Ya, Anda berkata, saya punya rumah, saya punya handphone yang bagus. Itu bukan realitas. Karena pada suatu hari handphone itu akan rusak dan hilang, masuk tong sampah. Jadi realnya hanya berapa lama, tidak kekal. Tapi kalau sesuatu yang realitas, itu pasti kapanpun Anda ucapkan itu benar. Aku punya Kristus, itu benar sampai kekal. Kristus tetap ada, nggak akan hilang. Tapi kalau aku punya handphone, itu nggak real, karena suatu saat itu akan masuk tong sampah. Dan Anda tidak lagi punya handphone itu. Inilah Bapakku yang memberikan kepadamu roti yang real, roti realitas. Seolah-olah di dalam ayat 27 Tuhan bekerja, bekerjalah untuk makanan yang benar, bukan untuk makanan yang tidak benar. Semoga hari ini kita bertobat, Tuhan Yesus. Waktu yang aku gunakan lebih banyak untuk perkara-perkara jasmani. Aku tidak sungguh-sungguh untuk belajar makan Kristus.
Bahkan aku mengabaikan perkara makan Kristus. Aku tidak ngerti makan Kristus. Kayak gimana sih makan Kristus? Banyak orang-orang Kristen bahkan di tengah-tengah kita di gereja lokal dalam pemulihan Tuhan tidak ngerti caranya makan Kristus. Makan Kristus itu perlu belajar, saudara-saudari. Ya, belajar makan Kristus tuh terus-menerus sampai selera Anda diubahkan. Ya, kemudian di hari kedua Romawi ketiga yang poin A. Makan dia bukan perkara sekali untuk selamanya. Sebaliknya, kita perlu mengontak Tuhan. Makan setiap hari. Oh Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus tidak berkata di dalam Yohanes 6 ayat 57? Barang siapa yang berdoa kepadaku. Tuhan tidak berkata seperti itu. Barang siapa yang bersekutu denganku. Barang siapa yang menyembah aku. Barang siapa yang memuji aku. Tidak, Tuhan tidak berkata, tapi dia menggunakan kata makan. Barang siapa memakan aku. Kenapa dia harus gunakan kata makan? Orang-orang Kristen disuruh menyembah Tuhan. Ayo memuji Tuhan, amin. Tapi disuruh makan Tuhan. Mereka heran. Nggak sopan Tuhan dimakan. Bahkan ada kidung-kidung kita yang lebih heran. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus yang besar itu bisa menjadi kecil. Ada kidungnya. Dikau kecil, dikau kecil. Kita bersyukur karena dia menjadi kecil. Wah, tambah marah lagi orang-orang Kristen mendengar kidung kita. Kita bersyukur karena dia menjadi kecil, kata. Kamu menghina Tuhan, padahal maksud menjadi kecil itu adalah dia menjadi makanan kita. Coba kalau dia besar, mana mungkin kita bisa makan. Ya, kenapa Tuhan Yesus pakai kata makan? Banyak orang-orang Kristen menghadapi Alkitab, ya, dalam pemikirannya bahwa mereka itu harus belajar Alkitab. Tapi orang-orang yang sekolah Alkitab itu, setahu saya, ya, nggak ada itu yang diajarkan makan Kristus. Mereka itu disuruh belajar Alkitab. Kalau ada sekolah Alkitab yang mengajarkan makan Kristus, coba informasikan kepada saya ingin datang ke sana. Karena setahu saya, mungkin saya salah. Tapi kalau saya salah, coba informasikan di mana sekolah Alkitabnya itu yang mengajarkan tentang makan Kristus. Kebanyakan hanya menyuruh orang belajar Alkitab. Apa perbedaan belajar Alkitab dengan makan firman? Apa bedanya? Ya, kalau belajar Alkitab itu bisa tamat, bisa lulus, ya. Seorang pelajar Alkitab setelah mencapai gelar sarjana teologi, maka untuk tahap itu dia sudah lulus, dia sudah merdeka dari dosennya. Dulu dia begitu takut kepada dosennya. Dia ikuti aturannya. Suatu saat ketika dia menerima ijazah, dia berkata kepada dosennya, "Sekarang aku tidak butuh engkau lagi." Itulah belajar, bisa tamat, bisa lulus. Tetapi coba Anda berkata kepada makanan, "Hai, mulai saat ini aku tidak perlu makan lagi." Mati Anda. Jadi prinsip makan itu adalah prinsip ketergantungan. Anda itu bergantung kepada makanan. Tapi kalau Anda belajar Alkitab, suatu saat Anda merasa hebat, sudah lolos, sudah nggak perlu lagi belajar.
Coba kalau Tuhan Yesus menyuruh kita belajar. Ya, pasti orang-orang akan seperti itu. Aku sudah tahu Tuhan, mulai sekarang aku sudah bisa sendiri. Aku merdeka terhadap Engkau. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan berkata, aku makanan. Kamu tidak bisa merdeka terhadap aku. Kamu bergantung kepada aku. Berapa banyak para sarjana teologi menyadari perkara ini, bahwa hubungan mereka dengan Tuhan adalah hubungan antara mereka dengan makanan. Mereka tidak boleh lepas dari makanan. Mereka tidak bisa merdeka dari makanan. Inilah makna Yohanes 6, saudara-saudari. Makna bahwa Kristus itu makanan kita, artinya kita bergantung kepada Dia setiap saat. Kita nggak pernah bisa nggak makan. Kita tuh nggak bisa tamat dari makan, lulus dari makan, nggak bisa, karena kita nggak bisa merdeka dari Kristus. Bagi kita di pemulihan Tuhan, saudara-saudari, firman itu bukan sumber pengetahuan. Firman itu adalah makanan kita. Kita berlatih makan Kristus. 1 hari aja Anda tidak makan dan menikmati Tuhan, pasti ada masalah di dalam batin Anda, di dalam pikiran, emosi Anda, dan tekad Anda. Pasti melemah itu Anda. Sehingga dalam penghidupan gereja pasti Anda menemukan kebosanan, kejenuhan. Ya, dagingnya menjadi kuat. Gairah terhadap perkara-perkara dunia menguat. Problemnya muncul sudah, problem rohani. Kalau 1 hari aja Anda tidak makan, Anda lemah secara rohani. Dan secara otomatis, secara daging Anda menjadi kuat. Anda lemah jikalau Anda tidak makan. Lemah dalam apa? Dalam hal apa? Dalam hal menjadi orang Kristen yang normal. Anda lemah. Anda menjadi kuat terhadap perkara-perkara jasmani. Hidup gereja sepertinya gersang, hambar. Tetapi kalau pelesiran itu nikmat, berarti Anda itu kelaparan. Sesungguhnya itu di mata Tuhan tuh Anda adalah orang-orang yang kelaparan, yang kurang makan. Sampai pada akhirnya banyak orang-orang Kristen tuh mati. Karena sekian lama tidak makan Tuhan. Ya sidang sih sidang. Ya hanya kewajiban lah, rutinitas agamawi. Makanya kalau di sidang-sidang doa gereja di Cimahi, juga dalam mitra-mitra doa, kita sering kali berdoa, Tuhan bebaskan sidang-sidang kami dari situasi yang rutinitas dan agamawi. Bebaskan sidang pemecahan roti kami dari liturgi yang mati. Karena memang pada faktanya banyak saudara-saudari setia bersidang tetapi mati. Itu yang dikatakan kitab Kejadian 2 ayat 17. Ya. Kalau kita salah makan, kamu akan mati. Ya, cuman ada banyak orang-orang Kristen yang mati, tapi tetap melayani Tuhan, tetap bekerja buat Tuhan, tetap main musik, tetap melayani sebagai gembala remaja, gembala pemuda, gembala anak-anak mungkin. Ya, melayani sebagai penyambut tamu, mengedarkan roti dan cawan, bekerja setia, nggak pernah bolos, tapi mati. Banyak yang seperti itu. Oh Tuhan Yesus, hati-hati di tengah-tengah pelayanan Anda, di tengah-tengah ya
sidang-sidang, Anda mungkin sibuk melayani, tetapi sebetulnya Anda sudah meninggalkan Tuhan. Anda melayani, bekerja bagi Tuhan tanpa penyertaan Tuhan. Anda sudah merdeka dari Tuhan, tapi masih percaya diri bahwa Anda itu sedang bekerja buat Tuhan. Tetapi orang-orang yang berlatih menikmati Tuhan, makan Kristus setiap hari, tidak kelaparan akan Kristus, merekalah sesungguhnya pekerja-pekerja yang unggul, pekerja-pekerja Kristus yang kuat, karena mereka puas menikmati Tuhan. Oh Tuhan Yesus, semoga kita bertumbuh di dalam hayat, bukan hanya menjadi orang Kristen rutinitas. Pertumbuhan hayat itu bukan hanya memahami ajaran di otak. Mungkin Anda memahami doktrin-doktrin yang sangat tinggi di pemulihan Tuhan, tetapi pertumbuhan hayat itu bukan hanya memahami ajaran di otak. Terlebih adalah makan Tuhan sebagai roti hayat kita di dalam roh. Melatih roh, menikmati Tuhan. Sekalipun itu adalah perkataan Alkitab. Tetapi jikalau itu hanya menjadi teori di dalam otak Anda, maka Anda akan menjadi orang-orang yang mati di tengah-tengah penghidupan gereja. Perkataan Alkitab itu seharusnya memberikan rawatan kepada roh kita, bukan kepada otak kita. Alkitab itu sebetulnya buku tentang makan, saudara-saudari. Dari awal Kejadian sampai Wahyu, Alkitab itu sebetulnya buku tentang makan. Di dalam penghidupan gereja kita ini harus menjadi orang-orang pemakan Kristus. Gereja harus menjadi tempat makan Kristus. Tetapi musuh Allah, si iblis, si Satan, menyelewengkan umat Allah dari makan Kristus, menikmati Kristus sebagai makanan, diselewengkan menjadi ajaran-ajaran teori untuk pengetahuan. Oh Tuhan Yesus, saudara-saudari, jikalau Anda rajin makan Kristus, semua masalah akan beres, saudara-saudari. Suami sering menyusahkan, istri sering merepotkan, pekerjaan begitu berat, masalah begitu rumit. Semuanya itu hanya bisa diselesaikan dengan jalan makan Kristus. Tuhan berkata, barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku, tepatnya akan hidup karena aku. Jikalau Kristus menjadi faktor kehidupan kita, apa sih masalah? Nggak ada masalah, semuanya beres. Suami begitu buruk sifatnya, istri juga sama, pekerjaan begitu rumit. Itu semua tidak menyusahkan kita, karena kita telah belajar menikmati Tuhan. Semakin Anda makan Kristus, semakin banyak persoalan itu beres, saudara-saudari. Tetapi walaupun kita di pemulihan Tuhan terlalu sering mendengar kata makan Kristus, tetapi saya beritahu, kalau Anda tidak mengemis kepada Tuhan, Anda harus berdoa dengan cara yang mengemis. Tuhan, belas kasihani aku, Tuhan. Latih aku makan Kristus. Sesungguhnya aku belum memahami bagaimana itu makan Kristus secara real. Anda harus berdoa dengan cara yang mengemis. Anda harus rendah hati, akui bahwa Anda masih bodoh dalam perkara makan Kristus. Akui ke hadapan Tuhan.
Pasti Tuhan akan merahmati Anda. Oh, saudara-saudari, Alkitab itu mulai dari Kejadian sampai kitab Wahyu, itu perkara makan Kristus. Sampai kitab Wahyu, perkara makan itu terus berlangsung sampai kekal. Di dalam Wahyu 2 ayat 7 dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada gereja. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Perkara makan ini berlangsung hingga kekal. Dimulai dari kitab Kejadian, ada pohon hayat. Sampai kitab Wahyu masih ada pohon hayat sebagai makanan. Tuhan Yesus. Nah, untuk menyeimbangkan berita pagi ini, saya ingin mengutip apa yang sudah kita baca di minggu kelima hari ke-6. Ya, minggu kelima hari ke-6 itu ada di rawatan pagi tentang Yobel. Ini adalah untuk menyeimbangkan kita. Dari tadi saya menekankan tentang makan Kristus, makan Kristus. Segala kebutuhan jasmani itu harus kita rendahkan, harus kita remehkan. Maksudnya adalah, ya yang tadi, di minggu kelima hari ke-6 rawatan pagi. Kehidupan Yobel adalah kehidupan di mana kita mengambil Allah dan bukan hal-hal lain sebagai kenikmatan kita. Kenikmatan ini adalah perkara makan. Dan hanya menikmati Allah sendiri dalam setiap situasi. Ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh belajar. Sebaliknya kita harus belajar dengan tekun. Ini juga tidak berarti bahwa kita tidak boleh bekerja. Kita harus bekerja dengan patuh. Ya. Namun semuanya ini hanyalah kehidupan kita, kehidupan insani lahiriah kita yang tidak penting. Yang penting adalah bahwa faktor utama kehidupan insani kita yang bersifat batiniah, ya, makanan rohani. Kita harus menjadikan Allah sebagai faktor utama. Dengan demikian barulah kita bisa tahu bagaimana menjadi seorang karyawan yang baik, menjadi seorang bisnismen yang baik, menjadi seorang pelajar yang baik. Itu semua kalau kita menikmati Tuhan sebagai faktor utama kita, otomatis kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dalam hal pekerjaan, dalam hal pendidikan. Tetapi itu semua dikatakan di dalam minggu kelima itu, hari ke-6. Itu semua itu hanya kewajiban, ya, bagi kita. Bukan jadi beban atau kesulitan. Ya, seorang karyawan itu masuk pagi, pulang sore, udah kewajiban. Begitu sampai rumah, udah dia santai. Ya, masalah perusahaan tidak terlalu pusing bagi dia. Yang penting dia terima gaji aja. Di satu sisi kita harus seperti karyawan. Masalah silakan terjadi, nggak pusing. Yang penting aku cukup, sudah. Itu hanya jadi pekerjaan kita tuh bukan jadi beban. Ya, kalau secara rohani itu jangan menjadi bisnismen atau wira swasta. Kalau Anda seorang wira swastawan, itu Anda yang jadi kepala. Dalam kehidupan rohani, jangan jadi kepala. Jadilah seperti orang pegawai, karyawan yang makan gaji. Bekerja itu hanya kewajiban. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Tetapi begitu perusahaan merosot, merugi, nggak pusing. Itu urusan bukan urusanku. Aku hanya melakukan kewajibanku. Jadi secara rohani itu kita harus punya mental seperti karyawan. Kita hanya bertanggung jawab. Tapi kalau Anda sebagai seorang kepala, Anda jadi beban pekerjaan itu. Ya. Nah, begitu pula ketika di dalam dunia nyata kita ini seorang usahawan, ya, seperti saya juga masih berbisnis. Tetapi saya belajar, saya berbisnis, saya belajar untuk punya mental karyawan. Terserah Tuhan, saya sudah lakukan tanggung jawab saya. Saya sudah lakukan kewajiban saya. Soal hasilnya terserah Tuhan. Ya, saya berwira swasta dengan mental seorang karyawan seperti itu.
Karena masalahnya bukan aku bosnya, Tuhanlah bosnya gitu. Jadi inilah perbedaan pekerjaan kita sebagai kewajiban dan pekerjaan sebagai beban. Itu bedanya di situ. Jangan menjadikan pekerjaan kita sebagai beban. Jadikanlah pekerjaan kita sebagai kewajiban. Karena bosnya bukan kita. Walaupun perusahaan itu milik kita, kita adalah bosnya. Tetapi bosnya sesungguhnya bukan kita. Lakukan itu semuanya sebagai kewajiban. Hasilnya apa? Hasilnya kita tidak tertekan gitu, saudara-saudari. Jadi sekali lagi kita perlu mengemis. Berdoalah dengan cara yang mengemis, saudara-saudari. Tuhan Yesus, aku masih bodoh dalam perkara makan, Tuhan. Aku masih kekurangan kenikmatan akan Kristus. Semua masalah, pertengkaran, perselisihan, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, Tuhan. Ya, saya masih kurang Kristus. Saudara-saudari masih kurang Kristus. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Penyebabnya adalah kami semua masih kurang Kristus. Pertengkaran suami istri itu bukan karena salah suami atau salah istri. Suami masih kekurangan Kristus, istri masih kekurangan Kristus, itu problemnya. Kita semua masih kekurangan Kristus. Kita perlu makan Kristus lebih banyak. Berdoalah dengan cara yang mengemis kepada Tuhan. Tuhan, rahmati saya, belas kasihani saya. Ajar saya makan Kristus. Ajar saya memahami secara kebenaran, secara doktrinal bagaimana itu cara makan Kristus. Karena secara doktrin pun kami masih kurang pengetahuan. Tetapi bukan hanya secara doktrin, bahwa kami juga memasuki pengalamannya, Tuhan. Makan Kristus secara real. Haleluya. Oh, saudara-saudari, mohon maaf saya tidak melihat jam. Waktunya ternyata sudah lewat. Puji Tuhan. Saudara-saudari bisa berbagi nikmat di kesempatan sidang-sidang yang berikutnya ya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Kami perlu belajar berdoa ya Tuhan. Amin. Berdoa dengan cara yang mengemis kepadamu. Karena sesungguhnya kami masih bodoh. Kami masih kurang pengalaman. Kami masih sungguh-sungguh Tuhan bodoh dalam perkara makan Kristus. Latih kami menikmati Tuhan. Haleluya. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Haleluya. Amin. 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 Pagi saudara-saudari.